Isekai itu nggak penting. Kalian sadar nggak sih kalau sebenarnya unsur isekai itu jadi salah satu unsur yang paling nggak penting di anime isekai itu sendiri. Jika kita menghilangkan isekai di animenya, orang tetap akan nonton anime tersebut. Itu juga yang membuat isekai nggak bisa berdiri sendiri menjadi sebuah genre. Tapi kenapa bisa begitu? Yuk kita bahas. Tapi sebelum mulai boleh dong like dan follow-nya, akan sangat membantu perkembangan kreator kecil ini. Terima kasih dan yuk kita mulai. Tema utama atau mungkin subgenre biasanya punya peran untuk jadi pembeda yang lebih rinci bagi suatu karya. Biasanya penikmat secara khusus mencari judul-judul yang sesuai dengan tema yang mereka inginkan. Sebagai contoh, jika orang ingin menonton kisah kasih di sekolah, maka orang akan mencari gak hanya dalam skup romance, tapi dipersempit lagi ke dalam lingkup school romance. Dan jika ingin lihat romansa orang dewasa seperti di tempat kerja, maka skup yang dicari adalah romance dan adult cast atau workplace. Begitu juga dengan anime aksi. Jika yang dicari adalah anime tarung jalanan seperti Tokyo Revenger ataupun Windbreaker, maka mereka pasti akan cari dalam tema berandalan, anak nakal, atau dengan tema resminya yaitu delinquents. Membuat tiap tema punya rasa dan ciri khasnya sendiri dalam menentukan arah cerita mereka. Tiap tema akan punya rasa yang berbeda satu sama lain. Kayak romansa remaja di sekolah pasti berbeda dengan kayak romansa yang ada di kantor atau orang dewasa. Begitu juga dengan aksi, yang tarung jalanan pasti punya rasa yang berbeda dengan pertarungan resmi. Nah, tapi ini semua nggak berlaku untuk anime isekai. Unsur isekai dalam anime isekai sepertinya jadi unsur yang paling nggak diperhatikan dalam karya tersebut. Penikmat nggak peduli apakah itu anime isekai, reinkarnasi, ataupun cuma fantasi biasa. Fokus utama mereka selalu dituju pada unsur-unsur yang lain. Sebagai contoh, di musim ini orang nggak peduli tentang apakah Dainana Uji, Level 2 Karachit, Anime Memory, ataupun Remonster itu isekai atau bukan. Mereka melihat karya tersebut nggak dari itu. Penonton menikmati Dainana Uji dan Level 2 Karachit karena mereka punya karakter overpower dan ada waifu cantik. Mungkin juga beberapa menikmati para fanboy Dainana Uji. Lalu penonton sejatinya juga nggak peduli apakah Remonster itu isekai atau bukan, karena mereka menikmati unsur yang lain dalam seri ini. Misalnya saja karena petualangan jadi goblin, evolusi dan peningkatan jadi OP, cerita di dunia fantasi, ataupun penasaran sama persekongkolannya. Yang jelas jika dari awal Remonster itu bukan anime isekai, maka penonton yang sama akan tetap menikmati seri ini. Contoh lainnya, siapa yang suka dengan seri Genjitsu Sugiyusha, isekai di mana sang pahlawan jadi raja ini sebenarnya juga sama dinikmati bukan karena unsur isekainya, tapi karena unsur politik dan perang abad pertengahan yang dieksekusi dengan sangat baik. Penonton yang sama akan baik-baik saja jika ia bukan anime isekai. Karena tanpa isekai pun aku bisa bilang kalau mereka mungkin juga akan menikmati anime dengan unsur politik dan perang abad pertengahan. Mereka mungkin tetap bisa menikmati berbagai judul seperti Tensai Oji no Akaji, Mauyu Mauyusha, ataupun bahkan Neji-Maki Seiren Senki. Beberapa judul tersebut nggak menggunakan isekai sebagai tema utamanya, tapi mereka berbagi beberapa tema yang sama, yaitu perang, politik, militer, dan abad pertengahan. Meskipun Neji-Maki ambil inspirasi abad 17-an, karena penikmat juga nggak masalah jika suatu karya itu bukan isekai. Unsur isekai bisa dikatakan sebagai salah satu unsur yang paling nggak penting di anime isekai. Sebuah tema utama yang jika diganti nggak akan memberi dampak untuk karyanya. Meskipun beberapa judul isekai memberi bobot yang lebih berat pada unsur isekai itu sendiri, membuatnya sedikit lebih berharga daripada yang biasanya. Judul seperti Mushoku Tensei membuat isekai menjadi unsur yang penting karena tema lainnya yaitu second chance memanfaatkannya sebaik mungkin. Atau seperti Drifter dan Kid yang langsung membawa teknologi modern ke isekai yang udik, membuat karakternya bisa menguasai semua yang ada di sana. Walaupun itu tetap nggak merubah fakta kalau sebagian besar anime isekai nggak akan berubah banyak kalau unsur isekainya dihilangkan atau diganti oleh unsur yang lain. Oke, itu aja yang ku omongin kali ini. Gimana menurut kalian? Kalau ada kritik, saran, atau sanggahan, tulis saja di kolom komentar. Terima kasih dan yuk mari berdiskusi.